Halo main karakter, bayangkan sebuah perang di dunia game, tapi kerugiannya bisa menyaingi perang sesungguhnya. Bayangkan ribuan pemain dari seluruh dunia masuk ke satu server dalam satu sistem bintang dan bertempur selama lebih dari 14 jam tanpa henti. Dan bayangkan lagi, ratusan kapal raksasa sekelas Titan senilai miliaran ISK yang kalau dirupiahkan bisa setara harga rumah sungguhan, meledak satu persatu. Kedengarannya mustahil? Tidak. Inilah kenyataan dari perang terbesar di sejarah game online yang terjadi di EVE Online. Sebuah perang yang bukan hanya menjadi cerita legendaris antar pemain, tapi juga masuk ke Guinness World Record sebagai pertempuran paling masif dan paling mahal dalam sejarah game online. Take control of the destiny that is rightfully yours. EVE Online memang bukan game biasa, dirilis tahun 2003 oleh CCP Games. EVE adalah game MMO bertema luar angkasa dengan satu server global yang menampung semua pemain. Tidak ada server Asia atau server Amerika. Semua pemain, entah dari Eropa, Jepang, atau Indonesia pun ada di dunia yang sama. Ini yang bikin setiap keputusan punya berdampak besar, dan setiap perang bisa menjadi epik. Nah, di balik perang besar yang akan kita bahas, ada cerita tentang aliansi, politik antar pemain, keserakahan, strategi, bahkan kesalahan kecil yang berujung pada kerugian triliunan ISK. Mari kita flashback sebentar. Sebelum perang ini, EVE Online sudah punya reputasi sebagai game dengan battle BR5RB tahun 2014 yang sering disebut sebagai Bloodbath of BR5RB. Saat itu, sekitar 75-80 kapal Titan hancur, dan kerugiannya diperkirakan mencapai lebih dari 300.000 US dollar. Semua itu hanya gara-gara satu aliansi lupa membayar tagihan kedaulatan. Ya, semacam biaya pajak untuk klaim wilayah. Kesalahan kecil yang memicu perang besar, dan komunitas EVE tahu, itu bukan pertama kalinya konflik sepele berubah menjadi bencana besar. Tapi, rekor itu akhirnya dikalahkan pada akhir tahun 2020, saat perang besar antara dua blok raksasa Imperium versus PAPI. Buat kamu yang belum tahu, Imperium dipimpin oleh Ghost Swarm Federation, sebuah aliansi terkenal yang reputasinya milik mafia di luar angkasa di EVE. Di sisi lain, PAPI adalah gabungan dari seluruh kolaborasi aliansi yang besar. Mereka berdua sama-sama mempunyai ribuan anggota aktif, armada super kapital yang mengerikan, dan strategi politik yang cerdas. Perang ini dikenal sebagai World War II, dan salah satu pertarungan paling epik terjadi di sistem yang bernama M2XSE pada tanggal 30-31 Desember 2020. Pemicunya, sebuah Kipstar stasiun luar angkasa raksasa yang menjadi kunci logistik dan pertahanan. Kalau Kipstar jatuh, aliansi bisa kehilangan akses ke wilayah vital, dan musuh punya pinjakan untuk invasi besar-besaran. PAPI mencoba merebut M2XSE, sementara Imperium mempertahankannya mati-matian. Ketika pertempuran dimulai, ribuan kapal dari kedua sisi masuk ke medan pertempuran. CCP Games, sang developer, harus mengaktifkan sistem time dilation, atau biasa disebut TD, yang memperlambat waktu dalam game agar server tidak kolap. Jadi, bayangkan, sebuah gerakan yang biasanya 1 detik bisa melambat menjadi 10 detik. Bahkan menembak senjata pun terasa seperti slow motion. Tapi walaupun begitu, pemain tetap bertahan dan tetap fokus. Karena yang dipertaruhkan bukan sekedar kapal virtual, tetapi investasi waktu, uang, dan harga diri aliansi mereka. Yang bikin pertempuran ini meledak jadi legendaris adalah eksklamasi super kapital. Biasanya, perang di EVE didominasi oleh kapal kecil dan menengah. Tapi, kali ini, kedua belah pihak ngedrop Titan mereka
kapal paling besar dan paling mahal, dan paling sulit dibuat di EVE Online. Satu Titan membutuhkan 7-8 bulan untuk produksinya, dan biayanya bervariasi. Dulu sekitar 45 miliar ISK, sekarang bisa tembus 200-300 miliar ISK, tergantung patch. Dan jangan salah, di balik ISK itu ada uang nyata. Banyak pemain yang membiayai proyek Titan dengan membeli Plex menggunakan dolar sungguhan. Jadi, setiap kali Titan meledak, yang hilang bukan hanya pixel di layar, tapi juga setara dengan ribuan dolar uang nyata yang hangus. Selama 14 jam penuh, kedua sisi saling hajar. Ledakan demi ledakan menghiasi layar. Suara pemain di komunitas Discord ataupun di TeamSpeak penuh dengan teriakan. Strategi berubah setiap menitnya, dan moral pasukan dipertaruhkan. Bayangkan, ribuan orang dari berbagai negara begadang sampai pagi. Semuanya demi mempertahankan atau menghancurkan satu stasiun luar angkasa. Di tengah kekacauan itu, CCP Games akhirnya menghentikan pertempuran tepat pada saat server mau masuk downtime harian. Ya, bisa dibilang yang menghentikan perang bukan salah satu pihak, tetapi developer itu sendiri, karena server harus di-maintenance. Ironis, tapi itulah realita di EVE. Bahkan waktu server maintenance bisa mengubah jalannya sejarah. Hasilnya, 257 Titan hancur. Ulangi, 257 kapal Titan, belum termasuk 3.400 kapal lainnya dari berbagai kelas. Dreadnought, carrier, super carrier, hingga battleship biasa. Total kerugian mencapai 2,9,1 triliun ISK, yang kalau dikonversi dengan nilai IPLEX saat itu setara dengan 378.000 US dollar. Bayangkan, hampir setengah miliar rupiah meledak dalam waktu satu malam. Angka ini resmi masuk ke Guinness World Record sebagai mostly costly video game battle dan mostly Titan lost in battle. Bandingkan dengan rekor sebelumnya, BR5RB dengan 75-80 Titan. Jelas, M2XFE jauh melampaui, dan sampai hari ini masih dikenang sebagai perang paling mahal di sejarah EVE Online. Bahkan, banyak pemain yang masih menyebut sebagai Titan Graveyard, karena jumlah bangkai kapal super yang ditinggalkan di medan perang. Kalau dipikir-pikir, apa yang bikin perang seperti ini terjadi? Jawabannya ada di kombinasi unik yang dimiliki oleh EVE Online. Pertama, ekonominya benar-benar player driven. Semua barang dari kapal kecil sampai Titan diproduksi oleh pemain, bukan NPC. Jadi setiap kapal punya cerita, siapa yang nambang bahannya, siapa yang merakit komponennya, siapa yang mendanai produksinya. Dan kedua, politik di EVE 100% ditentukan oleh pemain. Developer tidak ikut campur siapa yang berperang dengan siapa. Jadi, saat ribuan orang memutuskan untuk saling menghancurkan, CCP hanya bisa memastikan server tetap berjalan. Dan yang ketiga, EVE punya filosofi, loss is real. Kalau kapal hancur, tidak bisa di-revive atau di-respawn. Hilang selamanya. Inilah yang bikin setiap pertempuran mempunyai bobot dan emosi yang mendalam dan finansial juga. Nah, setelah perang besar itu, banyak yang bertanya, apakah ini sehat untuk game? Ada yang bilang, perang besar bikin EVE makin terkenal, masuk media, bahkan nongol di berita mainstream seperti BBC atau Wired. Tapi, ada juga yang khawatir, karena pemain yang kehilangan Titan bisa frustasi dan berhenti bermain. CCP sendiri mengakui perang besar seperti M2XFE adalah pedang bermata dua. Di satu sisi bikin hype dan sisi lain bisa menguras semangat komunitas. Tapi kalau kita lihat dari sisi sejarah gaming, perang ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah game bisa menciptakan cerita epik yang tidak mungkin kita lihat di tempat lain. Tidak ada game lain yang bisa menyatukan ribuan orang dalam satu server dengan kerugian setara ratusan ribu dolar dan diakhiri oleh downtime server.
EVE Online membuktikan bahwa game bukan sekedar hiburan, tapi bisa menjadi dunia alternatif tempat politik, ekonomi, dan perang berjalan hampir seperti dunia nyata. Dan mungkin inilah daya tarik terbesar EVE. Kamu tidak perlu ikut perang besar untuk menjadi bagian dari sejarahnya. Kamu bisa menjadi penambang kecil yang memasok bahan untuk Titan. Kamu bisa menjadi logistik yang mengangkut bahan bakar, atau kamu bisa menjadi scout yang memata-matai musuh. Semua peran itu penting, dan semua mempunyai kontribusi pada narasi yang besar. Jadi, kalau ada yang bilang, game itu cuma buang-buang waktu, tunjukin cerita ini. Ada ribuan orang yang begadang, ada miliaran ISK yang terbakar, ada strategi militer yang mirip operasi sungguhan, bahkan masuk Guinness World Record yang mengakuinya. Kalau ini bukan pencapaian, lalu apa? Dan sekarang gue lempar pertanyaan untuk lo semua. Kalau lo punya Titan di EVE, apakah lo bakalan mengorbankan demi kemenangan aliansi? Atau lo akan nyimpan aman di hanggar karena terlalu mahal untuk hilang? Tulis jawaban lo di kolom komentar, karena gue yakin setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ingat, di EVE Online, satu keputusan kecil bisa mengubah sejarah galaksi. Dan mungkin perang terbesar berikutnya hanya menunggu satu kesalahan kecil untuk kembali meledak.